Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Nasyidul Sallallahu alaihi wasallam. Husan ila mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi Sunnahul Quran. Husan labana ummatina wa jatina wa sunnah masyayikhna. Husan ila mahatina asqiya malang talamizi wa asati wa ali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-17, babun nahyi, bab tentang larangan. Anil intiharil fuqara'i, saking mencaci orang fakir. Kalau kebetulan Anda oleh Allah diberikan anugerah kekayaan, enggak boleh kita merendahkan orang yang secara ekonomi di bawah kita. Ini bab tentang larangan untuk mencaci kaum fakir, wa du'afai, lan orang-orang dhaif, orang lemah, orang yang yang punya cacat itu apa namanya? Difabel. Karena itu kemarin kita agak jengkel yang secara viral ada orang difabel yang dibully di mana itu kemarin yang ramai itu sangat tidak manusiawi. Mestinya kalau ada difabel itu orang yang punya kekurangan secara fisik atau secara mental, maka kita tidak boleh mencaci, mestinya kita membantu mereka. Wal yatimi, lan orang yatim. Anak yatim itu anak yang tidak punya orang tua tapi usianya belum balik. Kalau Anda sudah nikah, ditinggal mati orang tua, juga yatim. Yatim itu orang yang tidak punya ayah dan ibu, atau ayah ketika dia belum balik, itu yatim. Wasaili, lan orang peminta-minta atau pengemis, wa nahwihim. Wal inanatil qauli, lan ucapan yang tidak baik lahum maring mereka. Wa tawadu'i, lan tawadu mahum sartane mereka. Kala ngendika sapa Allah taala, wa ammal yatima, anapun terhadap orang yatim, anak yatim fala takhad, maka jangan pernah membentak. Terhadap anak yatim kita tidak boleh membentak. Wa ammas saila, anapun terhadap sail, peminta-minta, pengemis, fala tanhar, maka jangan mencaci. Enek pengemis datang ke rumah kita, kalau bisa usahakan ngasih berapapun yang kita punya, berapapun yang kita mampu untuk ngasih. Kalaupun ngasih, jangan kemudian mencaci. Kadang ada toh ngasih tapi ngomong, sama cik sehat loh Pak, kok yuk ngemis, gak golek kerja itu. Nggak usah lah ngomong gitu. Kalau ngasih ya ngasih aja loh, nggak usah ditambahi omongan yang nggak baik. Al-Quran mengatakan fa'amas sa'ila falatanhar, jangan pernah mencaci kepada pengemis, jangan pernah membentak pada anak yatim. Faqala lan ngendika sapa Allah taala, wala tatrud, lan jangan ngusir sapa sira alladzina, ing orang-orang yaduna yang padha ndonga rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati, ing dalam waktu pagi wal asyi. Yuriduna, mongko yang menghendaki sapa alladzina wajhahu ing Allah taala. Jangan pernah mengusir orang yang secara tulus ibadah. Kalau dalam beberapa kasus ibadah itu tidak hanya sesama muslim, tetapi siapapun agamanya yang mereka secara tulus beribadah sesuai dengan agama masing-masing, jangan pernah kita mengusir mereka. Kita bisa berbeda agama kita, tetapi ketika mereka tulus dengan agamanya, maka kita harus menghargai mereka. Karena itu di dalam sini dikatakan, wala tatrudil ladzina yatuna rabbahum. Jangan pernah mengusir siapapun yang berdoa dengan tulus
pada Tuhan mereka pagi maupun sore. Ila qauli ta'ala, sampai pada dai Allah Ta'ala, fatatrudahum, mongko kemudian mengusir sapa sirahum ing fatakuna, mongko ana sapa sira iku minadzalimin. Kalau kita kemudian mengusir orang yang secara tulus beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing, fatakuna minadzalimin, maka kita akan termasuk menjadi orang yang dolim. Jadi kedoliman kita itu karena salah satunya kita mengusir orang yang beribadah secara tulus sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, wasbir lan sabara sira nafsaka ing awak dirimu, awak ira ma'alladzina yad'una, yang padha ndonga sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati waktu pagi, wal asi lan waktu sore, yuriduna yang menghendaki sapa alladzina wajallahi ing ridhone Allah Ta'ala, wa tad'u lan jangan berpaling anaka anhum saking mereka. Artinya kita diajarkan agar kita bisa bersama dengan orang-orang yang sama-sama beribadah, walaupun mungkin agama kita beda. Karena itu kayaknya kita perlu, dan itu tidak mudah biasanya, bareng dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Biasanya nggak mudah. Cobalah kalau Anda, kita, biasanya di mana? Yang terminal atau di bandara, Anda pakai jilbab sebagai muslimah, kemudian ada teman kita yang beda agama dengan jilbab yang agak beda. Kira-kira kemudian bisa nggak ketemu terus akur? Mbak, gimana Mbak kabarnya Mbak? Sama yang pondok mana? Ya mereka kan di pondok juga toh, di apa namanya? Seminari, teman-teman suster. Bisa akrab nggak kita? Menyapa, kadang terus nyisih dewe. Padahal kan kalau di sini wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Mestinya kita bisa care terhadap sesama orang yang sama-sama tulus untuk beribadah. Wala tad'u ainakanahum. Janganlah kemudian kita menjadi orang yang berpaling dari mereka, fatakuna minadzalimin. Sehingga karena kita tidak care pada mereka, bahkan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mengusir mereka, fatakuna minadzalimin, maka kita akan bisa dianggap sebagai orang yang melakukan kezaliman. Coba, ini ajaran apa namanya? Toleransi yang luar biasa loh. Coba kalau kita ada ayat apa yang berlomba-lomba itu? Fastabiqul khairat. Coba dicek, fastabiqul khairat itu kan diulang 2 atau 3 kali dalam Al-Qur'an. Itu semua ayat itu ketika Allah mengatakan fastabiqul khairat, itu ayat itu didahului oleh ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa Allah membuat manusia itu berbeda. Agama berbeda, suku berbeda, dan yang lain. Karena Allah menciptakan kita berbeda dari sisi agama dan yang lain, maka kemudian diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat. Agar kita, perbedaan antara kita dengan yang lain, itu kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi, fastabiqul khairat itu bukan sekedar kita berkompetisi sesama muslim, enggak. Fastabiqul khairat itu kita berkompetisi dalam melakukan kebaikan, tidak hanya sesama muslim, tetapi dengan kaum agama yang berbeda. Ini yang kayaknya kita selama ini kesannya, fastabiqul khairat itu hanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan sesama muslim. Padahal ayatnya enggak begitu. Anda bisa cek ulang di dalam ayat itu. Sebelumnya kan Allah mengatakan, Allah menciptakan setiap kelompok itu milah, manhaj. Ada metode, ada kepercayaan yang berbeda. Maka kemudian kita diajarkan fastabiqul khairat. Karena kondisi kita diciptakan berbeda, maka lakukanlah kompetisi yang fair agar kita berlomba dalam kebaikan. Itu juga yang kemudian kita bisa memahami ketika ada ayat di dalam surat apa itu? Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu surat apa? Mulku ya. Ya.
ayat itu kan mengatakan waladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kenapa kita oleh Allah dihidupkan? Setelah hidup kemudian kita dimatikan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, untuk melihat kita mana di antara kita yang paling baik. Jadi artinya kita hidup itu untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sehingga tadi di ayat lain fastabiqul khairat itu, kita itu berlomba di dalam kebaikan itu bukan hanya sesama muslim, tetapi juga dengan orang lain. Marilah kita tunjukkan kita dengan non-muslim, apapun mereka agamanya, mana yang kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada mereka. Karena itulah di sini kemudian fasbir nafsaka. Kita harus sabar ketika bersama dengan orang-orang yang berbeda. Jangan sampai kemudian kita melakukan perilaku yang kemudian kita oleh Allah dinilai sebagai watakuna minal dzalimin. Orang-orang yang berbuat zalim. Maqala lan ngendika sapa Allah taala wahfid. Ini tadi yang di atas ayatnya lebih umum. Kalau yang terakhir wahfid janahaka, wahfid lan ngrendahno sapa sira janahaka ing apa janah sayap ing sayapmu lil mukminin marang orang mukmin. Beberapa kali Ustaz menyampaikan kalau kita membaca tafsir Munir yang dikaji siapa? Ustaz Nasrul, Anda bisa lihat di dalam tafsir itu dikatakan janah sayap itu biasanya dipakai untuk burung. Yang dalam fungsinya janah itu sebagai bagian dari tubuh burung yang sangat vital karena dengan janah itulah mereka bisa terbang. Artinya janah itu sesuatu yang penting. Nah, di dalam ayat ini janah, sayap itu kemudian diumpamakan kepada kita. Artinya kita itu disuruh untuk meletakkan, merendahkan bagian dari tubuh kita yang penting untuk bisa menghormati sesama muslim. Sehingga kita bisa paham ketika kemarin ada hadis Nabi mengatakan tawaduklah kepada semua orang sehingga kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bersifat dolim. Kita itu melakukan dolim itu kan karena kita tidak tawaduk. Biasanya karena kita merasa lebih tinggi sehingga kemudian kita melakukan perilaku yang otoriter. Tetapi ketika kita, kan Nabi mengatakan tawaduklah sedemikian rupa sehingga kita tidak akan bisa melakukan kedoliman pada orang lain. Maka itu menjadi mik dengan ayat ini wahfid janahaka lil mu'min. Untuk sesama mukmin maka kita harus lebih untuk bersikap tawadhu. Nah, sementara kalau dengan umat yang lain ayatnya beda. Wasbir nafsaka. Ketika bersama orang lain kita dikatakan wasbir nafsaka. Bersabarlah ketika kita bersama hidup bersama dengan komunitas yang berbeda. Tetapi untuk komunitas sesama mukmin, Allah mengatakan wahfid janahaka. Jadi kita bisa merasakan, bisa memahami beda ayat itu. Kepada sesama mukmin kita harus lebih tawadhu, sementara ketika bersama non mukmin kita disuruh untuk bisa sabar terhadap perilaku karena ada perbedaan. Rawaina fi sahih Muslim an A'id ibnu Amr bidzali al-Mujamati as-Sahabi an Abu Sufyan. Saat temennya Abu Sufyan iku ata datang ala Salman ing atase Salman wa Suhaib lan Suhaib wa Bilal lan Bilal. Suatu ketika Abu Sufyan salah seorang pembesar Quraisy yang kafir itu nekani beberapa sahabat yaitu Salman, Suhaib dan Bilal. Finafarin yang dalam sebuah kelompok. Faqalu ma'akhodat tidak akan ngambil sapa mereka orang tadi faqalu mongko ngucap sapa mereka ma'akhodat orang ngambil sapa sufullahi ta'ala pedane Allah taala min unuki adwillahi saking lehere musuhe Allah taala khodaha ing tempatnya suyuf. Kalau dalam bahasa kita mungkin begini, Sufyan ini datang ke beberapa sahabat, kemudian beberapa sahabat mengatakan Allah tidak akan melepaskan musuhnya. Abu Sufyan ngerti, Abu Sufyan salah seorang tokoh
Quraisy yang sangat memusuhi Nabi toh. Kemudian ada putranya Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian masuk Islam. Yang kemudian menjadi pendiri Khalifah Bani Umayyah. Bapake Muawiyah, Abu Sufyan itu pernah datang ke sahabat karena perilaku Abu Sufyan yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi. Kemudian para sahabat itu begitu didatangi katakan, nggak mungkin lah Allah Ta'ala akan melepaskan musuhnya. Artinya musuh yang memusuhi Nabi mesti akan dihukum. Mungkin dalam bahasa kita begitu. Faqala mendengar itu, Faqala kemudian mengucap sapa Abu Bakar. Abu Bakar kemudian begitu mendengar Suhaib, Bilal dan yang lain mengucap seperti itu, Abu Bakar itu kayaknya nggak enak. Kemudian Abu Bakar mengkonfirmasi ketiga sahabat tadi yang nadanya itu membela Abu Sufyan. Abu Bakar mengatakan gini, atakuluna, apakah engkau berkata hadza ing tadi ma'akhadat Sufyullah tadi li syaikhi Quraisyin maring ketua orang Quraisy wa saidihim lan para pembesar Quraisy. Kata Abu Bakar, Bilal, apakah Anda mengatakan seperti itu tadi? Ingat loh ya, Abu Sufyan itu tokoh seorang, kalau bahasa kita bangsawan. Walaupun dia kafir, tapi kan dia bangsawan. Nggak etis lah kalau kamu ngomong begitu. Itu kata-kata itu mengesankan Abu Bakar itu belani Abu Sufyan. Fa'ata kemudian lapor nekani sapa Abu Bakar an-nabiy ing nabi wa ahbarahu, kemudian ngasih kabar sapa siapa nabi Abu Bakar ing nabi. Faqala kemudian jawab sapa Abu Bakar, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, lalaka tampaknya ono sapa sira iku aghdobathum, kata-katamu Abu Bakar. Kemudian Nabi tidak belani Abu Bakar, tapi malah kemudian mengkonfirmasi ke Abu Bakar. Abu Bakar, kayaknya kata-katamu tadi membuat Bilal CS itu tersinggung. Karena Bilal ngomong tadi itu kan karena dia tahu Abu Sufyan itu sangat memusuhi kita. Karena itulah kemudian Bilal mengatakan itu. Ketika Abu Bakar menegur, rupanya mereka tersinggung. Itu bisa membuat mereka tersinggung. Lain kunta, katakan Nabi begini, lain kunta lamun ono sapa sira Abu Bakar iku aghdobathum. Kalau sampai kata-katamu itu Abu Bakar itu membuat Bilal CS itu tersinggung atau marah, lakot aghdabta, berarti telah membuat marah sapa sira Rabbaka. Berarti Kanjeng Nabi belani Bilal. Fa'akhota, tapi Abu Bakar sangat gentle ketika ditegur oleh Nabi. Kemudian Abu Bakar fa'atahum, moko nekani sapa Abu Bakar hum ing Bilal CS faqala, ya ikhwata, hei para saudara, ahdotahum, apakah saya telah membuatmu tersinggung? Qalu, jawab sapa Bilal, lah, tidak. Maka berarti selesai. Tapi ini artinya kita diajarkan bagaimana antar satu warga, antar golongan, antar individu itu kemudian saling mengkonfirmasi agar tidak ada kecurigaan, tidak ada sesuatu yang membuat saling tersinggung. Abu Bakar dengan sangat gentle kemudian nekani Bilal, apakah saya telah membuat Anda tersinggung? Ternyata Bilal mengatakan, lah, tidak, gak apa-apa lah, tadi selesai. Nah, kita diajarkan untuk saling care begini. Kalau ada sesuatu yang kemudian membuat kita nggak enak, kita perlu konfirmasi. Mbak, sampean tersinggung nggak dengan kata-kata saya? Mohon maaf. Itu lebih enak. Jangan kemudian olis bene. Enggak. Jadi itu akan membuat api dalam sekam. Kita yang menang tapi siap membakar karena tidak pernah terkonfirmasi. Biasanya hubungan suami istri itu mudah meledak karena sebetulnya sudah ada persoalan yang dipendam, yang sebelumnya tidak pernah terkonfirmasi. Karena itulah kita belajar bagaimana kayak perilakunya para sahabat ini ketika oleh Nabi saling ditegur oleh Nabi, maka mereka kemudian dengan sangat gentle untuk saling mengakui, saling mengkonfirmasi, sehingga kemudian tidak ada sesuatu yang dipendam dalam hati. Itu penting dalam hidup. Oke, selesai. Ini bab tentang segala, kita diajarkan agar tidak ada perasaan tidak nyaman di hati kita masing-masing.
Kita lanjutkan bab ke-18. Babun fi alfadin. In dalam kasus kalimat yukrohu yang tidak disukai atau dimakruhkan apa istimaluha. Ini terkait dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dipakai. Ini tentu konteksnya Arab loh ya. Konteksnya Arab yang dalam konteks kita beda. Begini, rawainah fi sahih Bukhari wa Muslim. An Sahal, ini diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, An Sahal ibnu Hunayf, An Aisyah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam qala, la yakulanna, hendaknya tidak berkata sapa ahadukum salah siji nira kabeh habusat nafsi. Menggunakan kata Nabi gini, hendaknya seseorang tidak menggunakan kalimat habusat. Habusat itu dari kata hubus. Biasanya itu, kita mau ke toilet, a'udzubika minal hubusi wal khobais. Kanjeng Nabi ngendikane jangan berkata khobusat nafsi. Khobusat itu jahat. Khobusat telah jahat apa nafsi diriku. Diriku itu hancur banget, awakku, bahasa kita. Nabi ngelarang menggunakan kata-kata yang tidak positif. Maka kemudian Nabi mengatakan walakin layakul, hendaknya ngucap sopoman lakisat, tidak khobusat tapi lakisat. Lakisat itu maknanya kurang kurang istiqomah. Mbak ajur awak mbak. Lebih enak mengatakan kayaknya saya kurang istiqomah, Mbak. Jadi kalimat itu penting. Ini kalimat konteksnya Arab, tetapi dalam bahasa kita, marilah kita belajar tidak menggunakan kalimat yang kesannya nggak bagus. Misalnya, untuk menjadi ikhlas itu sulit. Itu kan nggak nyaman. Mungkin bisa, kita perlu belajar ikhlas, walaupun ikhlas itu tidak mudah. Kayak kata-kata gitu loh. Kita kan sering gaya kalimat yang bombastis toh. Lawis kita ngomong sulit, itu koyoke wis nggak akan tergapai. Ikhlas itu sulit. Kita sering tahu ngomong, ikhlas itu sulit. Padahal kan ada kalimat yang lebih bagus. Ikhlas itu sesuatu yang memang tidak mudah, tapi bisa kita lakukan. Kesan psikologisnya itu sudah beda. Ini sering loh melakukan itu kan kesannya wis bolak-balik. Tapi kalau tidak jarang loh, beda toh. Kita perlu belajar gitulah. Intinya dalam hadis ini Nabi mengajarkan pada kita, janganlah menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesan negatif. Lakukanlah, misalnya kan Nabi katakan, jangan menggunakan kata habusat nafsi. Awakku ajur, Mbak. Awakku yang rusak tenan iki. Semester ini ajur-ajuran saya. Kan lebih enak semester ini kayaknya agak sedikit menurun. Coba kan kesannya beda toh. Gitulah, ojo kok. Nggak karu-karuan. Ya apa kabare? Rusak belas itu. Kan enggak. Marilah kita belajar menggunakan bahasa yang sedikit lebih santun. Habusat oleh Nabi nggak boleh. Walaupun habusat dengan lakisat itu mirip. Tapi maknanya mirip, tetapi Nabi menggunakan kalimat yang lebih soft, lebih nyaman. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, ada kalimat-kalimat yang kayaknya kita perlu belajar. Yang kemudian kita menjadi enak mendengar. Kemarin kita ngikuti bulan Ramadan ya, ceramahnya Abah Zawawi. Itu kan pilihan kalimatnya nyaman banget. Kita ngurungokno itu enak banget. Nah, kita perlu belajar gitu. Untuk itu kan kita perlu belajar banyak kosakata. Kalau kita belajar bahasa Inggris, biasanya kan ada toh, kalau kita menggunakan Grammarly, itu kita diajari tidak mengulang kalimat. Jadi yang udah kalimat ini nggak boleh diulang lagi di kalimat berikutnya, sehingga mesti akan ditandai. Atau bahasa Indonesia kan kita nggak skripsi bolak-balik menggunakan selanjutnya adapun. Nah, itu sebulat berarti itu. Nah, kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang orang yang salah satu tanda orang pintar itu tidak akan mengulang kata. Kalimatnya mesti beda antara satu dengan yang lain, walaupun maknanya mirip. Quran itu kan jarang banget mengulang kata dengan makna yang sama. Kalau ada kalimat yang diulang biasanya dengan konteks yang berbeda.
Nah, kita itu mestinya begitu. Nah, Nabi mengajari kita gunakanlah kalimat-kalimat yang soft, yang lebih halus, tidak menunjukkan kalimat-kalimat yang maknanya negatif. Walaupun maknanya itu mirip, tetapi gunakan kalimat yang lebih pas. Nah, contoh di sini tadi, Nabi mengatakan jangan menggunakan kata habusat, tapi gunakanlah lakisat. Itu maknanya lebih soft. Rawaina fi Sunan Abi Dawud bi isnadin sahihan Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu qala layakuluna, jangan mengucapkan sapa ahadukum hasad. Hasad itu mendidih. Dan Mbak, saya itu rasanya koyok kobong. Hasad nafsi, mendidih apa diriku, lakin layakul lakisat. Kayaknya misalnya kayak gini toh, maaf saya sakit, itu beda banget. Misalnya maaf saya lagi kurang sehat, kan beda. Sakit itu koyok wis parah banget, kan lebih nyaman kalau maaf saya nggak bisa datang karena lagi kurang sehat. Itu lebih, jadi pilihan palingnya katanya bagus. Nabi mengatakan jangan mengucapkan jasad nafsi, tapi katakanlah lakisat nafsi. Nabi mengajarkan sampai detail kalimat yang lebih tidak konotasinya negatif. Kala ngendika sapa ulama makna lakisat utawi maknane lakisat wa jasad iku ghosat, sama-sama maknanya jelek. Tetapi kalu ngendika sapa ulama wa inna makuriha angin pesne di makruhno apa habusat, makna habusat lillah bil hubusi. Tapi Nabi mengatakan hendaknya tidak menggunakan kata habusat tetap dan jasad walaupun sama, karena kalau habusat itu tadi namanya kayak mirip doa mau ke toilet kan, a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Sama dengan nama toh, nama kita Fir'aun itu ya ada di Quran, tapi kan nggak perlu dibuat nama anak kita. Siapa Mbak putrane Muhammad Fir'aun misalnya, kan enggak. Loh ini Qurani loh ini, kan ya enggak. Mana Namrud, Hamam, kayaknya pernah ada organisasi ya, namanya Hamam awalnya, kemudian sekarang diganti. Itu kan mengesankan, kayak gitulah Nabi mengajarkan. Hal-hal yang kemudian terkait dengan hal yang tidak positif hendaknya dihindari. Karena itulah kita membuat nama, kalau Anda punya anak, maka kita kan diajarkan untuk menisbatkan nama anak kita itu dengan misalnya dinisbatkan pada Allah menjadi Abdullah. Atau kalau enggak dinisbatkan pada kanjeng Nabi, bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Yasin, bisa, itu kan nama-nama Nabi. Kalau enggak, kita diajarkan untuk menisbatkan nama kita pada orang-orang yang terkenal solih. Jadi orang terkenal tapi solih ya. Terkenal itu bisa terkenal solih, terkenal enggak solih. Ini Quran itu juga ada nama orang baik, ada nama orang yang enggak baik. Kenapa Quran menceritakan agar kita tidak meniru? Karena kan cerita, contoh itu kan ada dua. Contoh yang perlu ditiru dan contoh yang tidak perlu ditiru. Kenapa Al-Quran perlu menceritakan tokoh yang tidak perlu ditiru? Agar kita tahu, ini loh contoh yang nggak perlu ditiru. Penggunaan nama juga begitu, penggunaan kalimat juga begitu. Marilah kita belajar mencari kalimat yang lebih soft, yang lebih tidak mengesankan yang negatif. Sampai Nabi mengajarkan begitu. Sehingga kemudian muncul Nabi mengatakan jangan menggunakan kata ini, gunakanlah kata yang ini. Itu kan dalam konteks bahasa Arab oleh Nabi diajarkan untuk mencari kalimat yang lebih mudah, lebih sekali lagi tidak mengesankan yang negatif. Kala ngendika sapa Al Imam Abu Sulaiman Al Khattabi lakisat utawi lakisat. Nabi mengajarkan menggunakan kata lakisat. Wa khobusat lan khobusat, padahal antara lakisat dengan khobusat itu makna huma utawi maknane ku wahidun. Maknane padha. Kaya
sakit dan kurang sehat. Itu kan mirip aja toh. Tapi kan kemudian menggunakan kata kurang sehat itu lebih soft. Berat dan ini tidak ringan. Kan beda toh. Awas loh Mbak, hati-hati loh, ini berat. Kan beda banget dengan hati-hati loh Mbak, ini enggak ringan loh. Itu kan menggunakan kalimat yang kalau itu kan hanya permainan kata. Enggak, ini karena ada dampak psikologisnya. Karena kata yang kita ucapkan itu akan berdampak psikologis. Karena itulah Nabi mengajarkan lakisat dengan khobusat itu maknanya sama. Tetapi Nabi kan memilihkan gunakan kata ini. Jangan itu, karena kesannya beda. Wa innama kariha. Aing pesini makruh kuriha dimakruhkan atau memakruhkan sapa Nabi lafdhu khabisi ing lafat khabis. Tetapi Nabi melarang menggunakan kata khabis wa allamahum. Itu dalam konteks wa allahum ngajari sapa nabihum ing sahabat al adabah ing etika fistimalal hasani untuk menggunakan sesuatu yang lebih baik minhu dari kalimat tadi wa idzranil qabihi lan menghindari kalimat yang negatif. Jadi Nabi, kenapa Nabi mengajarkan pilihlah kalimat ini, jangan itu. Para ulama kemudian menafsiri karena Nabi ingin mengajari kita etika berkomunikasi, sehingga kita menggunakan kalimat yang pas, yang memberikan kesan positif dan meninggalkan kesan kalimat yang qabih, kalimat yang jorok. Karena itulah sampai detailnya segitu Nabi ngajari kita belajar menggunakan kalimat yang santun. Karena itu kemudian kenapa kita itu nggak boleh miso? Karena miso itu mengesankan kalimat yang kasar. Padahal Nabi sampai milih kalimat aja loh diajari yang baik. Karena itulah kita belajar sampai bagaimana. Jadi belajar ke Nabi itu bukan sekedar pakaian. Biasanya kan kita pokoknya pakaiannya kayak Nabi. Enggak, tapi perilaku kita kayak Nabi enggak. Pakaiannya kayak Nabi, kayak orang Arab tapi misuan. Kan enggak begitu. Cobalah Nabi sampai membuat kalimat aja loh ngajari kita. Jangan gunakan kalimat ini, gunakan kalimat itu. Kenapa? Wa allamahumul adab. Untuk memberikan pendidikan etika fistimalalil hasani minhu, dalam menggunakan kalimat yang baik. Itu loh yang harus kita pelajari. Wa hijronil qabihi, dan menghindari kalimat yang tidak baik. Baik, nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.